Sejak coronavirus muncul akhir tahun 2019 lalu, umat manusia di seluruh dunia harus menghadapi ancaman baru yang lebih serius. Ancaman yang mengubah menjadi krisis ini menjadi kekacauan tatanan kehidupan manusia sejak 100 tahun terakhir. Ancaman global yang selama ini diprediksi seperti Perang Dunia Ketiga, ancaman iklim, terorisme, atau kemerosotan ekonomi akut sangatlah jauh meleset. Namun, ancaman datang dengan begitu dekat dengan umat manusia, yaitu sebuah mikrobakteri yang bernama virus. Mula-mula, virus ini muncul di pasar Huanan, kota Wuhan, provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019. Para ahli meyakini bahwa virus ini berasal dari kelelawar, lalu bermutasi dan berevolusi menjadi sebuah virus baru yang bernama SARS-CoV-2. Virus tersebut berhasil bermutasi dari tubuh sang inang. Virus yang menyerang sistem pernapasan akut ini menyebabkan penyakit dengan nama COVID-19. Sebelumnya, virus yang sama seperti SARS juga menyerang negeri tirai bambu ini pada tahun 2002. Namun saat itu, virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut berhasil dihentikan. Di awal tahun 2020, dunia benar-benar mengalami kekacauan. Data terakhir saat video ini dibuat, sudah 8 juta lebih orang terinfeksi virus corona dan menyebabkan 439.000 orang meninggal dunia. Keganasan COVID-19 akan masih terus berlanjut dan sulit diprediksi kapan virus ini akan dihentikan selama vaksin dan pengobatannya belum benar-benar ditemukan. Pada awal Maret, WHO menetapkan status coronavirus menjadi pandemi global karena penyebarannya yang begitu masif dan cepat lintas benua. Tidak hanya mengurangi populasi manusia, COVID-19 nyaris mengubah seluruh tatanan hidup umat manusia abad ini. Perekonomian dunia minus 3%, pola kerja yang tidak beraturan, bahkan jutaan orang telah di PHK, mobilitas sehari-hari juga terkendala. Krisis terus berlanjut dengan cepat, sementara kemajuan dalam pembuatan vaksin tertinggal jauh. Beberapa ahli virologi atau epidemiologi meyakini bahwa COVID-19 tidak akan pernah lenyap. Pandemi ini kemungkinan besar akan menjadi epidemi. Epidemi adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, epidemi adalah wabah yang terjadi secara lebih cepat. Ketika menjadi epidemi, COVID-19 akan menjadi suatu wabah konstan dalam kehidupan manusia. Artinya, akan selalu ada orang-orang yang terinfeksi pada tahun-tahun ke depan. Tetapi, epidemi selalu bisa diatasi. Kita dapat melihat pada kasus HIV/AIDS. Meski hingga kini belum hilang dan belum ditemukan obatnya, tetapi sudah ditemukan terapi dan metode pencegahan HIV, sehingga orang akan tidak merasa takut seperti sebelumnya. Bahkan, pengobatan modern menawarkan kehidupan yang panjang dan sehat bagi orang penderita HIV. Di negara berkembang seperti Indonesia, dikenal ada beberapa penyakit endemik seperti DBD, malaria, dan tuberkulosis atau TBC. Penyakit endemik ini masih berdampak luas hingga sekarang. Penyakit-penyakit ini tidak akan benar-benar hilang. Namun, seiring waktu, para dokter sudah menemukan solusi untuk mencegah dan mengobati penyakit ini. Keyakinan COVID-19 menjadi epidemi masih sebatas dugaan, sebab
apabila nantinya berhasil diciptakan sebuah vaksin ampuh, maka COVID-19 akan bisa ditangani hingga penularannya dapat dilenyapkan. Dalam krisis apapun, umat manusia tidak punya pilihan lain selain terus melanjutkan hidup dan bertahan dengan usaha-usaha tertentu. Sesuatu yang tidak mungkin meminta orang untuk tetap terus berdiam di rumah. Manusia butuh aktivitas sosial, bekerja, dan berekreasi. Karena menyadari hal itu, semua negara saat ini sudah mempersiapkan tatanan baru atau yang dikenal dengan new normal. Aturan-aturan baru tersebut dirancang untuk merekayasa sosial di tengah pandemi. Sistem sosial baru dibutuhkan agar manusia bisa beradaptasi dengan krisis, juga agar dapat terhindar dari penularan meski beraktivitas di luar rumah. Umat manusia harus tetap survive, tetap tangguh, dan belajar untuk bertindak dengan tepat agar krisis ini tidak terulang dan menjadi semakin parah. Ingat pesan ibu,